Bayang-bayang kematian. Saya senantiasa merasa kematian itu begitu dekat. Perasaan ini sangat memengaruhi sikap hidup dan keberagaman saya. Andaikan hati dan pikiran bisa meyakini bahwa kematian itu akhir segala-galanya, yang berarti di balik kematian tak ada lagi kehidupan, mungkin saya tak begitu peduli pada agama. Ada benarnya kata psikolog. It is death that creates religion. Yakin adanya kehidupan lain setelah kematian, maka kita selalu diajak untuk berpikir mengenai persiapan dan agenda masa depan. Karena hidup ini tanpa disadari, lebih banyak diarahkan oleh apa yang kita bayangkan dan inginkan agar terjadi di masa depan. Ketika masih belajar di pesantren, saya sering berpikir, siapa yang pertama kali membuat tonggak-tonggak waktu yang diberi label menit, jam, hari, tanggal, minggu, bulan, dan tahun? Bukankah itu semua hanyalah sebuah konstruksi kognitif yang kemudian kita angkat nyata? Bukankah tonggak-tonggak tadi ada kalanya menjadi tembok yang memenjarakan kita? Dari dulu, saya selalu membayangkan bahwa kita semua ini bagaikan penumpang pada kapal raksasa yang bernama ruang dan waktu. Kita semua tidak bisa menghitung dan menjangkaunya, ibarat segerombolan ikan yang hendak mengukur luas dan dalamnya lautan. Atau bagaikan sekawanan burung yang ingin mengetahui garis tepi luasnya angkasa. Di dalam ruang dan waktu itu ada peristiwa kelahiran dan kematian. Ada kalanya saya berpikir kehadiranku di muka bumi ini tak ubahnya sebuah kerikil kecil yang terlempar di danau yang menciptakan riak kecil, lalu menghilang tanpa bekas. Secara fisik, apa bedanya manusia yang menempel dan melata di muka bumi dengan seekor tikus ataupun belalang yang bebas berkeliaran di sawah? Sosok kematian yang begitu angkuh, tak terkalahkan, dan tak kenal kompromi membuat saya selalu protes kepada pemilik dan perancang kelahiran dan kematian. Bagaimana saya mesti menyikapi semua ini? Ketika seorang intelektual yang saya kagumi terserang syarafnya sehingga memori ilmunya hilang bagaikan rekaman pita yang terhapus. Saya menjadi tersadar betapa sesungguhnya rapuh dan lemahnya diri kita. Pantas, agama mengajarkan bersikap rendah hati. Karena baik ilmu, harta, maupun pangkat tidak ada yang abadi dan semuanya mudah sekali lepas dari diri kita. Drama hidup yang penuh misteri dan seketika bisa mengubah jalan hidup seseorang serta keluarga adalah kematian. Setiap orang tidak bisa lolos darinya. Namun, kita semua tidak tahu kapan dan bagaimana itu terjadi. Begitu absolutnya dan misteriusnya kematian sehingga semua yang ada ini tiba-tiba rapuh dan kecil tak berdaya di hadapannya. Sekali lagi, andaikan benar, setelah kematian tak ada lagi cerita kehidupan, maka secara logika kematian mestinya tak perlu ditakuti. Nikmati kehidupan dan jika sudah bosan hidup, masuki saja jalan kematian dengan berbagai cara yang nyaman. Yang paling populer adalah mercy killing, minta disuntik kematian dengan bermacam obat yang kini tersedia di mana-mana, sehingga seseorang tertidur pelan untuk selamanya. Tetapi pertanyaannya, mengapa mayoritas orang tetap ingin hidup dan menemui ajal secara alami sekalipun mereka merasa menderita? Banyak jawaban terhadap pertanyaan ini. Dalam suatu forum dialog keagamaan, saya pernah membagi angket berisi pertanyaan seputar mengapa orang enggan meninggalkan dunia. Dari jawaban yang masuk, setelah saya analisis, ternyata jawaban yang dominan bukannya karena takut neraka, tetapi merasa berat berpisah dari dunia. Bayangan anak-anak dan teman dekat, serta rumah tinggal yang telah dinikmati selama ini, sungguh merupakan daya pikat dan daya ikat yang begitu kuat. Sehingga kehidupan ini tetap lebih menarik ketimbang dunia akhirat yang belum pernah dialami. Bagaimanapun indahnya gambaran surga dan betapa mengerikannya gambaran neraka, karena semuanya belum pernah dialami,
maka sesungguhnya bayang-bayang dan berita akhirat belum tentu memengaruhi perilaku seseorang. Buktinya, banyak kalangan yang tetap melanggar hukum Tuhan tanpa rasa takut karena berbagai alasan. Antara lain, seseorang meyakini bahwa Tuhan Maha Pengampun dan banyak jalan yang diajarkan para ustadz dan kiai bagaimana caranya membuat kalkulasi, dosa, dan pahala sehingga rasa takut siksa neraka dengan mudah bisa diusir dari pikiran seseorang. Ada lagi yang bersikap pasrah pada Tuhan, mirip anak nakal dan manja, dengan penuh harap dan optimis kembali ke pelukan ibu, tanpa rasa takut karena yakin kasih Tuhan jauh melebihi kasih orang tua pada anaknya, sekalipun nakal. Begitulah beragam pandangan dan respons orang terhadap kematian. Bahkan, dalam diri seseorang, gambaran dan keyakinan serta pengaruh kematian terhadap perilaku kesehariannya senantiasa berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman hidup. Demikian perkasanya kematian, sehingga seorang raja diraja ataupun presiden yang dikeliling pengawal militer tergetar hatinya dan tak berdaya ketika kematian mendekatinya. Tetapi bagi orang semacam Amrozi yang didakwa meledakkan bom di Bali dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, dia masih bisa melemparkan senyum. Atau Sokrates yang dengan tenang dan muka tegak ketika menjemput kematian yang dipaksakan oleh pengadilan di Athena. Sekian banyak pejuang Palestina yang justru memandang kematian sebagai awal kehidupan yang lebih sejati dan mulia. Misterius. Kematian memang misterius. Fenomena ini selalu hadir dalam benak saya. Setiap mengakhiri sholat, saya senantiasa menengok ke kanan dan ke kiri sambil mengucap salam antara lain kepada malaikat Israel. Semoga suatu saat ketika tiba waktunya menjemput ruh saya, dia akan melakukannya dengan bersahabat. Sadar bahwa kami sama-sama hamba Allah. Assalamualaikum ya Israel. Di tanganmu sudah ada jadwal kapan kematian saya. Ya Israel, doakan aku, semoga bisa mengisi lembaran hidupku dengan cerita yang indah, sehingga bisa menghapus semua dosa dan kehilafanku selama ini. Kematian kenapa menakutkan? Pelajaran dari Nabi Ibrahim. Seorang arif berpetuah, biarkanlah orang tertawa ketika engkau keluar dari rahim ibumu dan memulai kehidupan ini dengan jeritan tangis. Tetapi, buatlah mereka menangis, sedangkan engkau tertawa ketika engkau mengakhiri hidupmu di dunia ini, tatkala ajal menjemputmu. Mengapa dan bagaimana mengakhiri hidup dengan sukacita? Karena kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan garis transisi. Maka bagi mereka yang ketika hidupnya telah banyak berbuat kebaikan, kematian adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan baru yang lebih indah. Sebuah kebahagiaan yang sejati. Ibarat anak sekolah, lewat kematian, sesungguhnya arwah dari orang-orang yang hidupnya penuh kesolehan akan dinaikkan kelasnya. Semua fase-fase kehidupan adalah merupakan rangkaian skenario Tuhan agar hamba-hambanya bisa mengenyam makna kebebasan dan perjuangan yang dari sana seseorang akan mengenyam makna kebahagiaan sejati. Tuhan selalu berjanji untuk melipat gandakan imbalan bagi mereka yang berbuat baik. Sedangkan jika seorang hamba berbuat dosa, maka siksanya hanya sebesar yang dilakukannya. Artinya, kasih dan ampunan Tuhan jauh melebihi kemurkaannya. Seorang sufi pernah menasihati muridnya, Tuhan adalah Maha Pengampun. Karena kemahaannya, maka ampunan Tuhan selalu memanggil-manggil dan mengejar setiap pendosa untuk dibersihkan semua dosa-dosanya. Hanya saja, mereka yang buta dan tuli mata hatinya malah mengelak dari kejaran rahmat dan ampunan ilahi. Demikianlah, seperti difirmankan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sekali-kali tidak akan menyakiti hamba-hambanya, melainkan manusia sendiri yang berbuat aniaya atas dirinya.
Kasihku akan mengalahkan kemarahanku. Sabda Allah dalam Al-Quran. Tidak ada misteri yang selalu mengguncang akal dan batin manusia kecuali misteri kematian. Bagi kaum eksistensialisme ateisme, kematian adalah suatu derita dan musuh bebuyutan manusia yang terlalu tangguh untuk dikalahkan. Bahkan mereka merasa kalah serta putus asa menghadapinya. Prestasi akal budi manusia yang telah melahirkan peradaban iptek super canggih tetap tidak mampu menelusuri jejak malaikat maut. Sejak zaman dulu, orang telah meyakini adanya keabadian jiwa, tetapi pengetahuan manusia tidak ada artinya ketika dihadapkan pada misteri kematian dan alam arwah. Jangankan untuk mengetahui perjalanan ruh selepas dari tubuhnya, ketika seseorang masih hidup saja, pengetahuan tentang ruhnya sendiri tetap terbungkus misteri. Mengapa menakutkan? Tanpa kita sadari, keyakinan bahwa setiap saat kita bisa dijemput kematian memiliki pengaruh yang amat besar bagi kehidupan seseorang. Begitupun keyakinan adanya kelanjutan hidup setelah kematian. Dengan harapan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak, maka raja-raja Mesir kuno membangun piramid dengan pucuknya runcing dan menjulang ke langit agar memudahkan perjalanan arwahnya menuju surga. Sementara raja-raja Tiongkok ketika meninggal dan jasadnya dikubur, berbagai perhiasan yang paling disukai disertakannya ke dalam sebuah bangunan yang kokoh dan megah karena yakin bahwa kematian adalah sebuah transisi untuk memasuki kehidupan baru yang lebih agung dan abadi. Dalam pada itu, Islam secara tegas mengajarkan bahwa tiada seorang pun yang bisa menemani dan menolong perjalanan arwah kecuali akumulasi dari amal kebaikan kita sendiri. Doktrin ini secara ekspresif dan dramatis diperagakan dalam seremoni ibadah haji yang semuanya mengenakan kain ihram. Rangkaian ibadah haji itu memberikan pesan kuat pada seluruh manusia bahwa pada akhirnya dunia ini suatu saat mau tidak mau, siap tidak siap, pasti akan kita tinggalkan dan tidak ada bekal yang berharga bagi kelanjutan perjalanan hidup kita. Kecuali amal kebaikan yang telah terekam dalam disket ruhani yang nantinya akan di-print out di akhirat kelak. Yang menarik, keyakinan semacam ini tidak saja ditemukan di kalangan agamawan, melainkan juga di kalangan filosof, serta memperoleh dukungan ilmiah seperti yang secara panjang lebar dikemukakan oleh Frank J. Tipler dalam bukunya The Physics of Immortality 1994. Maka, mengutip orang bijak, tersenyumlah engkau ketika melihat malaikat maut menjemputmu, meskipun keluarga yang engkau tinggalkan akan menangis. Sebaliknya, alangkah malangnya jika engkau menghadapi kehadiran maut dengan tangis penuh ketakutan sementara orang-orang di sekitarmu tersenyum gembira karena merasa risih akan keberadaanmu di tengah mereka. Mengapa kematian begitu menakutkan, sedangkan dunia sangat sayang untuk ditinggalkan? Terdapat beberapa kemungkinan jawaban muncul. Antara lain ialah bagi sebagian orang yang merasa dimanjakan oleh kenikmatan yang telah dipeluknya selama ini. Dengan demikian, memasuki hari tua berarti memasuki fase penyesalan, sedangkan kematian adalah puncak kekalahan dan penderitaan. Jawaban lain, kematian ditakuti karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mati. Jawaban lain, kematian ditakuti karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mati. Kalau saja seorang bisa menghilangkan benih iman dan argumen filosofi akan adanya keabadian jiwa, sangat bisa jadi orang tak akan takut mati. Bukankah setelah kematian tidak ada kehidupan lagi? Tetapi persoalannya,
Manusia sulit untuk mengingkari kebenaran ajaran agama, rasa keadilan moral dan argumen filosofis bahwa keabadian jiwa dan hari perhitungan itu pasti terjadi. Alangkah absurd dan nistanya pengorbanan para pejuang kemanusiaan dan kemerdekaan kalau saja setelah mati tidak ada perhitungan lanjut. Lalu, apa bedanya antara pejuang dan pecundang jika setelah itu tidak akan ada lagi mahkamah pengadilan yang benar-benar adil? Jawaban lainnya lagi ialah orang takut mati karena seseorang merasa banyak dosanya. Lebih banyak amal kejahatannya ketimbang kebaikannya, sehingga takut akan imbalan siksa yang hendak diterimanya kelak. Dunia sebagai rahmat. Bagi mereka yang hati, pikiran, dan perilakunya selalu merasa terikat dan memperoleh bimbingan Tuhan, kematian sama sekali tidak menakutkan. Karena dengan berakhirnya episode kehidupan duniawi, berarti seseorang setapak menjadi lebih dekat pada Tuhan yang selalu dicintai dan dirindukan. Dunia adalah amanat dan rahmat ilahi. Meyakini bahwa dunia adalah amanat ilahi, maka prestasi apapun yang kita raih, entah harta ataupun kedudukan, semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Tuhan. Jangankan harta duniawi, nyawa yang merupakan sumber kehidupan itu sendiri akhirnya akan kembali ke asalnya. Karena itu, melupakan bahwa dunia ini adalah amanat dan rahmat Tuhan akan membuat seseorang berpandangan nihilistik dan pesimis serta negatif terhadap hidup dan kehidupan. Seseorang akan mudah merasa takut memasuki hari tua, hari pensiun, dan lebih jauh lagi takut membayangkan dan menghadapi kematian karena semua itu akan dipandangnya sebagai hari-hari yang penuh derita. Siapkah kita jika maut sewaktu-waktu menghampiri dan menjemput kita? Siap tidak siap, suka tidak suka, tegas Al-Quran, bayangan itu pasti terjadi, dan seseorang tidak mampu mengelak sekalipun berlindung di balik tembok yang kokoh. Keyakinan dan konsep kematian tidak pernah hilang dari kesadaran manusia, baik secara individual maupun kelompok. Justru karena umur manusia di dunia terbatas, maka hidup lalu menjadi sangat berharga. Sadar akan keterbatasan umur manusia, maka setiap peristiwa kematian selalu mengungkapkan pesan pada manusia bahwa dunia ini anugerah yang harus disyukuri. Tetapi sekali-kali jangan dijadikan berhala yang dipuja-puja dan jangan sampai melupakan peta dan agenda perjalanan kita yang masih jauh lagi. Drama perintah Tuhan pada Ibrahim untuk menyembelih Ismail versi iman Kristen adalah Ishak. Sesungguhnya mengungkapkan pesan yang amat dalam bahwa manusia boleh saja mencintai dunia, disimbolkan pada anak. Tetapi jangan sampai cinta dunia itu memalingkan seseorang dari cintanya pada Tuhan, pemilik semesta alam. Jika memang Allah menghendaki, anak yang menjadi pujaan hati itu oleh Ibrahim siap untuk disembelih. Terbukti bahwa cinta Ibrahim pada Tuhan melebihi cintanya pada kenikmatan duniawi. Dan ternyata dalam dada Ibrahim tak ada yang dipertaruhkan kecuali Allah. Maka Allah akhirnya memberikan pada Ibrahim kenikmatan yang berlipat ganda. Terbukti bahwa cinta Ibrahim pada Tuhan melebihi cintanya pada kenikmatan duniawi. Dan ternyata dalam dada Ibrahim tak ada yang dipertaruhkan kecuali Allah. Maka Allah akhirnya memberikan pada Ibrahim kenikmatan yang berlipat ganda. Ismail bukannya disembelih, melainkan digantikan dengan kambing, dan dari keturunan Ishak dan Ismail itu lahir sekian banyak pemimpin dunia, pengubah sejarah, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad Rasulullah. Takut kehilangan. Menurut Sigmund Freud, setiap orang dalam bawah sadarnya menyimpan kerinduan yang dalam akan pengalaman indah yang hilang
yaitu ketenangan hidup dalam alam rahim sang ibu. Sedemikian dalamnya kerinduan itu sehingga meninggalkan beban kejiwaan yang amat berat yang tak bisa dihapuskan. Sebagai gantinya, tanpa disadari, seseorang selalu menciptakan substitusi dan kompensasi dengan cara membangun imajinatif ke depan, berupa bayangan surga. Menurut teori Freud, secara psikologis, gagasan mengenai Tuhan dan surga itu semata ciptaan manusia itu untuk meringankan beban psikis yang bersifat laten. Jadi, gagasan tentang surga dan Tuhan muncul karena kondisi jiwa yang tidak sehat. Bagi orang beriman, tentu saja teori ini dibantah. Namun demikian, jika Freud berbicara sebatas gejala kejiwaan, maka sampai batas tertentu argumentasinya bisa dipahami secara proporsional. Di kalangan sufi, paham kerinduan akan masa lalu yang indah yang juga sangat populer, namun lebih jauh dari teori Freud, pengalaman indah yang dirindukan kembali itu adalah suasana surgawi ketika ruh belum bersatu dengan jasmani. Dalam pada itu, Al-Quran mengisyaratkan bahwa sebelum turun ke alam jasmani, ruh pernah mengadakan perjanjian primordial dengan Tuhan untuk selalu mengingat dan mencintainya, dan sekali-kali tidak akan menyembah kecuali padanya. Itulah sebabnya, menurut kalangan sufi, kerinduan akan Tuhan itu sedikit terobati dan hati menjadi tenang ketika seseorang berdoa dan merasakan keintiman dengan Tuhan. Tak ada suasana batin yang paling tenang dan membahagiakan kecuali perasaan intim dan rasa saling mencinta antara sesama mukmin dan dengan Tuhan Sang Kekasih. Sebaliknya, perbuatan maksiat adalah pengingkaran dari ikatan kasih Tuhan dan akibatnya nurani seseorang akan gelisah karena terganggunya ikatan kasih dengan Tuhan. Situasi demikian ini disebut kufur, dekat sekali dengan kata cover dalam bahasa Inggris, yaitu tertutupnya jalur dan pancaran kasih Tuhan pada hati hambanya akibat manusia sendiri yang berpaling. Luka akibat kerinduan pada kenikmatan rohani yang hilang bisa juga terlupakan sejenak ketika manusia memperoleh kenikmatan fisik dan psikis yang ditawarkan oleh kenikmatan duniawi. Tetapi, kata Freud, pengalaman hidup menunjukkan bahwa perjalanan seseorang selalu diiringi oleh rangkaian kekecewaan akibat perpisahan dan kehilangan dari orang dan objek yang paling dicintai. Dimulai dari masa kanak-kanak, sang bayi sudah ditimpa kekecewaan akibat dipisah dari susuan sang ibu. Kekecewaan itu disusul oleh serangkaian kekecewaan yang lain. Yang paling tragis adalah ketika ditinggal mati oleh orang terdekat. Namun demikian, justru dengan pengalaman pahit itu, pribadi seseorang bisa tumbuh menjadi kuat dan akan memperoleh wisdom tentang makna hidup. Bahwa berbagai objek dan orang yang paling dicintai suatu saat pasti akan sirna dan lepas. Kalau begitu, apa yang paling bermakna dari semua yang kita miliki? Dari sudut pandang agama, semua yang kita miliki hanyalah berfungsi sebagai fasilitas instrumental untuk sesuatu yang lebih maknawi. Dalam terminologi agama, yaitu kualitas iman yang kemudian teraktualisasikan ke dalam amal soleh. Jadi, ketika kita memiliki semua fasilitas instrumental, sejak dari harta, jabatan, dan bahkan ilmu, kalau tidak membuahkan amal kebajikan bagi sesama manusia sebagai aktualisasi rasa syukur dan pengabdian pada Tuhan, maka sesungguhnya kita telah tertipu oleh pandangan hidup yang berskala pendek atau duniawi. Dalam bahasa Arab, dunia artinya pendek dan rendah, sedangkan ukhrawi artinya realitas yang berada di seberang yang melampaui batas-batas kekinian dan kedisinian. Hal ini berkait erat dengan makna dan konsep pada kualitas dan produktivitas seseorang dalam memanfaatkan fasilitas tertentu. Bukan panjangnya usia, yaitu seberapa jauh seseorang memproduksi kemakmuran. Jika kemakmuran itu bersifat imateri, semisal seni, ilmu pengetahuan, dan peradaban, maka dalam terminologi Islam, produk itu disebut umron.
Sedangkan bangunan fisik sebagai simbol dan monumen kemakmuran disebut imaroh. Dengan begitu, panjang dan pendeknya umur seseorang akan diukur oleh kualitas iman dan amal solehnya. Sekalipun orang telah meninggal, jika ia mewariskan ilmu dan amal yang berdaya guna secara langsung bagi masyarakat yang ditinggalkan, maka orang itu masih berumur, masih hidup amalnya, atau populer disebut amal jariah. Sebaliknya, seseorang yang merasa panjang usianya, banyak ilmu dan hartanya, tetapi jika tidak disertai iman dan amal kebajikan untuk sesama, maka ia mengalami kebangkrutan dalam umurnya. Visi dan ayunan langkah hidupnya yang tidak mampu menembus alam ukhrawi telah menempatkan dirinya terkurung oleh tembok duniawi yang lingkupnya amat pendek dan sempit. Salah satu bentuk kebangkrutan umur ialah godaan oleh kenikmatan sesaat, akan tetapi mendatangkan penyesalan jangka panjang. Contoh yang paling real dari bentuk kebangkrutan umur sehingga memalingkan diri dari uluran kasih Tuhan adalah mereka yang mabuk harta dan kekuasaan sebagaimana anak remaja yang mabuk harta. Dalam hidup ini, tak ada orang yang tidak takut kehilangan. Bawah sadar seseorang yang menyimpan rangkaian kenangan pahit masa lalu menuntun kompensasi dan substitusi. Bagi sementara orang, bisa jadi kompensasi itu diproyeksikan dalam limpahan materi, jabatan, kekuasaan, dan popularitas. Ketika kesemuanya telah berada di tangan, terdapat kekuatan bawah sadar yang memberikan dorongan untuk memeluknya erat-erat. Karena kenangan pahit masa lalu yang tidak lagi disadari akibat kehilangan objek yang dicintai. Kekuatan bawah sadar itu bekerja sangat efektif dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Ironisnya, kompensasi kenikmatan duniawi yang diharapkan sebagai penawar neurosis yang diderita dalam bawah sadarnya, kadangkala malah melipat gandakan neurosisnya. Orang yang dilanda perasaan takut kehilangan bisa berperilaku aneh-aneh, yang semuanya menunjukkan kepribadian yang tidak matang dan jiwa yang tidak sehat. Bisa kalap, rakus, pelit, egois, dan semacamnya. Bahkan, sejarah mencatat banyak tragedi sosial politik yang memakan banyak korban manusia dan harta semata karena ulah seseorang atau kelompok yang takut kehilangan kekuasaan yang telah lama dipeluknya. Namun, ada juga fenomena lain. Karena seseorang menyadari benar betapa sempitnya usia manusia dan kesempatan berbuat baik, maka kesempatan yang ada dimanfaatkan secara optimal, beramal soleh, maupun menebus dosa dan kesalahan masa lalu. Hikmah sakit menjelang kematian. Jangan mengira bahwa meninggal mendadak tanpa sakit itu merupakan kematian paling baik dan menyenangkan. Saya mempunyai seorang teman yang amat baik, sukses dalam karir di kantor, dan sukses dalam membina rumah tangga. Kemanapun dia pergi dan bertemu teman ataupun keluarga, selalu saja mampu menciptakan suasana menjadi hidup penuh gelak tawa. Hal itu saya temui dan rasakan sendiri berulang kali. Dia tinggal di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sekali-sekali rumahnya dijadikan tempat diskusi keislaman. Dihadiri oleh teman-teman sekantor serta tetangga. Suatu hari, saya memperoleh berita bahwa teman tadi meninggal dengan mendadak di rumahnya, sementara anak dan istrinya sedang bepergian. Semua keluarga sepakat bahwa sebelumnya tak ada tanda-tanda dan isyarat sedikit pun kalau suami ataupun ayahnya akan meninggal. Mengingat badannya sehat, karirnya di kantor berjalan mulus, dan hubungan sosial dengan teman-temannya juga sangat baik. Bagaimana respons keluarga yang ditinggalkan? Yang pertama dirasakan istri adalah sebuah duka dan penyesalan yang amat berat. Dia merasakan dan memandang suaminya amat baik. Tetapi, mengapa ketika pergi untuk selamanya tidak sempat melihat dan melepasnya? Sedangkan setiap pagi mau ke kantor saja, istrinya selalu menyiapkan sarapan dan kemudian melepaskan sampai halaman rumah. Itu sudah berjalan puluhan tahun. Saya belum sempat meminta maaf dan menyampaikan terima kasih atas kebaikannya selama ini.
Saya ingin sekali membalas kebaikannya. Paling tidak, ketika sakit, saya ingin merawat dan melayaninya. Tetapi, semua itu hanya bayangan dan kesedihan yang akhirnya aku dapatkan. Tuturnya sambil terisak. Sepekan kemudian, saya ketemu. Biji matanya bagaikan hendak keluar, karena tak sanggup menahan duka dan tangis. Bahkan air matanya pun telah kering. Kalau tahu memang sudah tiba ajalnya, saya ingin suami saya sakit dahulu, barang sehari atau 3 hari, agar saya dan semua keluarga bisa berkumpul, saling memaafkan dan mendoakan bersama, katanya. Demikianlah, singkat cerita sungguh tidak mudah bagi istri dan keluarga tadi untuk menghilangkan duka akibat merasa tidak diberi kesempatan untuk saling memaafkan, mendoakan, dan membalas kebaikan budinya sebelum berpisah untuk selamanya. Di sisi lain, mungkin saja keluarga merasa lega karena sang ayah atau suami meninggal dengan mulus tanpa didahului penderitaan. Tetapi, ibarat seorang mau bepergian, lebih enak kenangannya kalau anggota keluarga diajak untuk ikut membuat persiapan dan kemudian melepaskan. Bukankah peristiwa kematian tak ubahnya seperti orang mau bepergian? Beberapa teman dekat dari almarhum bercerita kepada saya, kondisi istri yang ditinggalkan sungguh sangat mengundang iba, sangat berat untuk mengembalikan kondisi jiwanya agar merelakan suaminya yang telah meninggal karena yang tergores adalah sebuah luka dan penyesalan. Mengapa tidak diberi kesempatan untuk saling maaf-maafkan dan mengurusnya ketika sakit menjelang wafatnya? Di saat seseorang sakit dan sudah memiliki insting akan datangnya kematian, Rasulullah mengajarkan agar dia senantiasa berprasangka baik pada Tuhan. Apapun yang terjadi, termasuk sakit yang dideritanya, hendaknya disikapi sebagai anugerah Tuhan agar seseorang semakin khusyuk dan benar-benar pasrah padanya. Sakit menjelang kematian adalah tali penghubung seseorang dengan Tuhannya. Jika yang bersangkutan senantiasa pasrah, berdoa, mohon ampun, dan selalu berprasangka baik padanya, Rasulullah bersabda, jika seseorang sakit menjelang kematian lalu dia menyikapinya dengan penuh kepasrahan dan kesabaran, maka dosa-dosanya akan berguguran bagaikan seseorang yang mandi, sehingga kotoran yang melekat pada badan akan lepas. Doa yang diajarkan pada kita adalah, ya Allah, ringankanlah dan mudahkanlah urusan kami di saat sakaratul maut, dan tolonglah kami untuk bisa mengakhiri hidup dengan husnul khotimah, akhir yang bagus. Oleh karena itu, ajaran Islam melarang praktik mercy killing, yaitu mengakhiri hidup dengan bunuh diri melalui obat, akibat tidak tahan menanggung penyakit yang menimpanya. Percaya atau tidak, beberapa orang yang pernah mengalami near-death experience atau mati suri bercerita bahwa ruhnya sangat menderita di alam kubur. Alam kubur menolak kehadirannya karena dianggap pendatang ilegal. Sementara pulang kembali ke bumi tidak bisa karena telah dinyatakan mati. Pintunya telah tertutup. Insting kematian. Dalam psikologi dikenal istilah insting kematian atau death instinct, yaitu seseorang memiliki firasat akan datangnya kematian dalam waktu dekat. Fenomena ini seringkali kita jumpai dalam masyarakat. Namun, firasat ini biasanya baru disadari setelah kematian tiba. Banyak ragam cerita dan kesaksian seputar firasat kematian ini yang bisa dihimpun. Misalnya, belum lama ini saya mempunyai keponakan, Muhtadin namanya, meninggal mendadak karena terkena sengatan listrik waktu kerja bakti desa memotong bambu yang mengganggu kabel listrik. Kematian yang begitu mendadak tentu saja membuat semua keluarga kaget dan sangat berat menerima kenyataan itu. Believe it or not, percaya nggak percaya, seminggu sebelum kejadian itu, perilaku dan ucapan Muhtadin sudah menunjukkan keanehan. Dia sudah menyerahkan semua pekerjaan di kantornya, layaknya orang yang serah terima jabatan. Juga kepada istrinya sudah berpesan, andaikan anaknya menjadi yatim agar diasuh dengan baik-baik.
Kepada keluarga, dia mengatakan dalam waktu dekat ini ingin pergi berjihad dan silaturahim dengan sesama saudara dan teman-teman dekatnya. Ternyata, tak lebih dari 10 hari kemudian, Muhtadin menemui ajalnya dengan perantaraan tersengat listrik ketika kerja bakti desa. Apa yang dia kemukakan sebelumnya ternyata jadi kenyataan. Keluarga kaget dan teringat akan firasat yang sudah diceritakan sebelum meninggal. Ketika saya bertanya pada ayah ibunya, perlukah saya urus ke PLN untuk ikut bertanggung jawab karena lengah tidak mematikan salah satu aliran listriknya? Keduanya menjawab, kematian itu sudah merupakan ketentuan Allah. Terkena listrik itu hanya sekedar penyebab lahiriahnya saja. Kita mesti ridho menerima takdir ilahi, tak perlu menuntut siapapun agar almarhum tenang di akhirat. Kita mesti bersyukur yang dicabut hanya nyawanya, tetapi bukan imannya. Cerita semacam itu banyak beredar dalam masyarakat. Ada orang yang sebelum meninggal telah mempersiapkan segala keperluannya, bagaikan seseorang mau berpergian jauh ataupun mau memiliki hajat besar. Utang-utangnya dilunasi, bersilaturahim minta maaf pada teman-teman lamanya, membersihkan rumah dan halamannya karena katanya akan ada tamu berdatangan. Ada lagi yang firasatnya berupa mimpi berjumpa saudara-saudaranya yang telah meninggal. Demikianlah, cerita nyata ini bisa diperpanjang karena masyarakat banyak menyaksikan dan merekam seputar insting kematian dengan segala ragam peristiwa yang aneh. Dan semua itu baru disadari setelah seseorang meninggal. Pertanyaan yang sering muncul, bagaimana kita memahami fenomena ini? Mengapa seseorang sering berperilaku aneh sebelum meninggal? Adakah itu tanda-tanda husnul khotimah, akhir yang baik, sebagai isyarat kebahagiaan akhirat telah menanti? Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang yang soleh dan memperoleh husnul khotimah adalah mereka yang hati dan bibirnya selalu berzikir mengingat Allah ketika sakaratul maut sampai datangnya malaikat Israel menjemput ruhnya. Tanda-tanda lain adalah wajahnya tampak tenang, bagaikan seseorang tertidur, tidak menunjukkan rasa takut dan tertekan, bahkan sisa senyumnya terlihat di wajahnya. Tanda saling sapa antara dirinya dengan Israel yang datang menjemput, bagaikan calon pengantin wanita yang dijemput untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang sudah lama dirindukan. Cerita lain yang menarik direnungkan, seringkali terdapat keterkaitan tempat dan penyebab kematian seseorang dengan doa yang selalu dipanjatkan pada Allah dikala sehat dan jauh sebelum kematian tiba. Misalnya, salah seorang dosen saya, Dr. Andes Hafiz Dasuki MA, jauh-jauh sebelum ajal tiba, kata istrinya, ingin sekali kalau meninggal disolatkan oleh para santri yang banyak. Rupanya doanya terkabul. Almarhum meninggal di pesantren Gontor Ponorogo yang sangat dia cintai dan banggakan. Membahas soal ruh dan peristiwa kematian memang banyak menyisakan misteri yang sulit diterangkan secara ilmiah. Al-Quran memperingatkan, hakikat ruh itu urusan Allah. Manusia hanya mampu menangkap efek kehadirannya, tetapi bukan hakikatnya. Karena ruh tidak mati, dan ruh bukan benda materi. Maka sangat mungkin ruh manusia mampu berkomunikasi dengan makhluk yang serupa, yaitu malaikat. Hanya saja, kepekaan dan kemampuan berkomunikasi dengan malaikat ini tidak dimiliki atau tidak terjadi pada semua orang. Namun, sekedar bahan analisis kita bisa memperhatikan fenomena anak kecil ataupun hewan yang belum atau tidak dibebani oleh endapan emosi dan pikiran negatif. Mereka mampu melihat dan berkomunikasi dengan dunia lain yang orang tua sulit memahami. Coba saja amati perilaku hewan yang sering bermain di kuburan. Ada kalanya hewan itu lari ketakutan dan berteriak dengan bahasa mereka. Diduga kuat, hewan itu melihat dunia ruh yang menakutkan mereka. Sebagian pekerja penggali kubur biasanya juga telah memiliki rekaman pengalaman dan firasat kalau akan kedatangan calon mayat. Mereka memiliki tanda yang beraneka ragam. Ada yang mendengar suara keranda memanggil-manggil, ada burung-burung yang ramai berkicau di sekitar kuburan, dan sekian tanda lain
yang familiar dengan mereka. Tentu saja, semua firasat dan insting tadi tidak bisa dijadikan formula pasti, tetapi sekedar dugaan. Pada anak kecil, ketajaman dan kemampuan jiwanya untuk berkomunikasi dengan dunia gaib juga sering dijumpai. Misalnya, bayi yang sering tersenyum dan tertawa gembira, seakan sedang bermain-main dengan teman-temannya, padahal orang tua tidak melihat ada orang lain. Bahkan, ada anak yang asyik sendiri main di halaman rumah. Ketika ditanya oleh orang tuanya, katanya sedang bermain dengan teman-temannya yang sangat baik. Cerita semacam ini juga sering ditemui dalam masyarakat. Orang tua mengatakan mereka sedang bermain dengan para malaikat. Kepekaan ruhani untuk berkomunikasi dengan malaikat semakin tumpul ketika seseorang telah menginjak dewasa. Tetapi ada pribadi-pribadi tertentu yang dianugerahi kemampuan berkomunikasi dengan penghuni alam ruhani. Cerita yang paling sahih adalah ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Lalu ada pula orang-orang yang pernah mengalami near-death experience atau mati suri yang kemudian bercerita melihat alam kubur dan berjumpa dengan para arwah yang telah terlebih dahulu meninggalkan dunia. Dalam ajaran Islam, kematian itu selalu diingatkan setiap saat, terutama menjelang tidur. Jika hati senantiasa ingat Allah dan ingat kematian sebagai jalan kedekatan padanya, maka apapun yang dilakukan dan dimanapun berada, di setiap saat dan tempat, sesungguhnya kita tengah menapaki batu bata menuju kematian. Bagaimana penyebab kematian akan dipengaruhi doa dan pilihan jalur yang kita tempuh? Maka berdoalah dan pesanlah pada Tuhan. Jalan apa dan di mana untuk bertemu Israel, pasti Allah mendengarkan permohonan setiap hambanya. Yang sesungguhnya bermanfaat untuk direnungkan dan diambil hikmahnya adalah berbagai isyarat yang terjadi ketika seseorang menunaikan ibadah haji atau umroh. Begitu banyak peristiwa-peristiwa unik yang merupakan isyarat Allah, namun seringkali kita tidak memahaminya. Misalnya saja, seorang teman yang kebetulan sedang menjabat sebagai direktur sebuah bank pergi haji. Di sana, berulang kali, kemanapun pergi, selalu saja menginjak kotoran manusia. Anehnya lagi, ketika membuka kopornya di kamar hotel, ditemukan bau kotoran manusia. Demikianlah, setelah pulang ke tanah air, tak lama kemudian, yang bersangkutan masuk tahanan karena terbukti korupsi. Dia tersadar, rupanya sewaktu haji, kotoran manusia itu isyarat dari Allah bahwa harta yang dihimpun selama ini tidak halal. Tetapi dia tidak segera bertobat, menyelesaikan semua urusan sehingga ujungnya masuk tahanan. Sekali lagi, sangat banyak berbagai isyarat kehidupan yang nalar kita sering kali menganggap remeh. Namun, kita baru tersadar dan menyesal ketika semua telah berlalu dan kita tidak mengambil hikmah yang terkandung. Sebuah kepastian yang tak dapat dielakkan. Peristiwa kematian itu sangat menakutkan. Orang hanya bisa berdoa dan berusaha untuk menunda kedatangannya, tetapi tidak mampu mengalahkannya. Kematian itu mengerikan, sehingga orang berusaha untuk melupakan dan menghibur dirinya. Semua prestasi, kebanggaan, kenikmatan, dan hak milik duniawi tiba-tiba direnggutnya dan dipisahkan untuk selamanya dan tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Adakah kematian merupakan akhir dari segala-galanya? Ataukah masih ada serial kehidupan lain dari jiwa yang sama? Pertanyaan ini sangat spekulatif, sehingga jawabannya pun spekulatif. Dari sudut pandang psikologi, berbagai pertanyaan itu muncul, tak lain dari rasa ketakutan akan kehilangan hidup duniawi di satu sisi, dan bayangan kengerian akan kematian di sisi lain. Absurd dan paradoks memang. Sekalipun kehidupan ini tidak selalu memberikan kegembiraan dan bahkan lebih sering menyuguhkan penderitaan, namun orang tetap enggan berpisah dari hidup. Makanya di mana-mana muncul rumah sakit, pabrik obat selalu bertambah, dukun dan orang pintar dicari-cari orang. Kesemuanya diminta ijazah untuk menunda datangnya kematian
agar kehidupan ini lebih panjang durasinya. Padahal, sekali lagi, kematian adalah kemestian yang tak terelakkan. Psikologi waktu. Perjalanan waktu jika diperkirakan hanyalah sekejap. Umur manusia sesungguhnya amatlah pendek. Namun begitu, ketika rentang umur itu dijalani, hidup ini serasa panjang sekali. Terlebih bagi seseorang yang tengah menderita, maka perjalanan itu dirasakan amat lamban. Orang yang tinggal di ruang penjara misalnya, yang tidak mampu menciptakan kesibukan, maka waktu dirasakan bagaikan berhenti. Pergeseran tanggal, hari, dan minggu tak mempunyai makna apa-apa. Ruang dan waktu tak lagi mengenal batas. Keduanya hadir bagaikan penjara, bahkan lebih kokoh dan lebih pengap dari ruang bangunan penjara itu sendiri. Jadi, ternyata persoalan ruang dan waktu bagi manusia lebih bersifat psikologis, bukannya produk dan kesadaran kalkulasi matematis geometris. Ini sangat kita sadari. Oleh karenanya, ketika seseorang dalam suasana pesta penuh ceria, perjalanan waktu dirasakan amat cepat. Terlalu singkat acara pesta itu berlangsung. Padahal, dimanapun kita berada, suka atau tidak suka, setiap detik kita mengonsumsi waktu. Merupakan kematian. Karena kematian sudah merupakan kepastian dan kematian merupakan peristiwa menakutkan, maka orang lebih memilih tidak memikirkannya dan berusaha menghindarinya agar bisa merasakan kebahagiaan setiap saat yang dilaluinya. Begitulah, kadangkala manusia bertingkah mirip burung unta. Cara yang praktis untuk menghindari bahaya adalah dengan jalan memasukkan kepalanya ke dalam pasir, sehingga musuh yang ditakuti tidak kelihatan. Sekalipun sangat bisa jadi dalam hatinya tetap merasa takut, sebuah perasaan yang ditekan agar tidak mengemuka. Memang, perasaan, pikiran, dan tindakan manusia selalu berubah-ubah. Hati manusia yang dalam bahasa Arab disebut qalb dan dalam bahasa Latin sejajar dengan istilah emosi, berarti sebuah arus gerak yang tak pernah berhenti. Hati manusia dalam dirinya selalu bergerak in motion dan selalu menciptakan gerak pada organ tubuh yang lain. Fluktuatif memang. Ketika menderita, kita mengharap langkah waktu dipercepat. Sebaliknya, ketika bergembira, kita ingin sekali agar waktu berjalan lamban atau bahkan berhenti. Entah dalam suasana suka atau duka, entah seseorang hidup bahagia ataukah menderita, para psikolog dan filosof meyakini betul bahwa kesadarannya yang paling dalam setiap manusia dibayangi oleh keyakinan akan datangnya kematian. Lagi-lagi, ini suatu paradoks dan absurditas penalaran dan perasaan manusia. Kematian adalah realitas yang tak terelakkan, yang pasti datang dan akan mengakhiri drama kehidupan setiap individu. Namun, justru karena kematian adalah sebuah realitas dan peristiwa pamungkas dari eksistensi kehidupan duniawi ini, maka banyak orang lalu mencoba dan berusaha untuk melupakan, mengelakkan, dan tak mau memikirkan. Sesuatu yang sudah pasti tidak perlu lagi dipikirkan, yang menjadi objek pikiran dan perjuangan manusia adalah hal-hal yang belum pasti. Karena jalan kematian setiap orang belum pasti, maka yang perlu dipikirkan bukan peristiwa kematiannya, melainkan jalan atau penyebab menuju kematian. Begitu juga halnya dengan pertanyaan mengenai adakah kehidupan lain setelah mati, life after life. Ataukah dengan kematian berarti akhir segala-galanya dari esensi dan eksistensi manusia? Pertanyaan tersebut merupakan objek kajian, renungan, spekulasi, dan perdebatan sepanjang sejarah. Sejak dari orang awam yang buta huruf sampai dengan para teolog, psikolog, antropolog, ilmuwan, filosof, politikus, dan konglomerat, kesemuanya tidak terbebaskan dari rasa takut dan rasa ingin tahu tentang hakikat kematian dan apa yang akan terjadi setelahnya. Tetapi lagi-lagi, karena kita semua belum pernah mengalami, meskipun hal itu pasti akan terjadi,
Maka, renungan tentang hakikat kematian selalu bersifat psikologis dan spekulatif. Di sini, pendekatan ilmiah yang bersifat empiris dan induktif tidak berlaku dan diulangi oleh aktor yang pernah mengalaminya, sekalipun peristiwa ini jumlahnya sudah jutaan kali. Kita semua pernah menyaksikan sendiri orang yang katakanlah pekan lalu masih gagah perkasa, tiba-tiba hari ini telah berubah menjadi seonggok daging yang tidak bergerak dan sangat cepat membusuk sehingga harus segera ditanam dalam-dalam. Dia telah menjadi mayat, menjadi bangkai, bekas manusia. Karena itu merupakan peristiwa sehari-hari, akhirnya kita menganggap sebagai kejadian biasa yang seakan terlupakan. Misteri kematian. Kematian itu misteri yang menakutkan. Makanya sebagian besar masyarakat menganggap tabu berbicara tentang kematian. Sekalipun orang tua yang sakit sudah dalam keadaan kritis, para dokter dan anggota keluarganya tidak berani dan merasa tidak etis untuk membuat prediksi dan analisis tentang datangnya ajal. Kalau ajal sudah tiba, tetangga dan teman-teman lalu datang untuk menyampaikan rasa simpati. Berbagai doa dipanjatkan untuk menghibur keluarganya yang tengah berkabung di rumah duka. Berbagai ungkapan kata, doa, pakaian, dan gerak-gerik perilakunya yang berkaitan dengan kematian semuanya mengekspresikan satu pandangan yang begitu mapan, bahwa kematian itu sebuah malapetaka, sebuah tragedi, dan sebuah musibah yang mendatangkan kesedihan. Bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan yang mengakhiri untuk selamanya desah napas dan langkah hidup seseorang. Kematian mendesakkan sebuah pertanyaan dan kesadaran baru akan sebuah misteri agung eksistensi manusia. Ia ibarat lampu kecil di tengah malam yang pekat. Manusia bagaikan laron yang datang mendekati sebersit cahaya lampu di malam yang gelap tak bertepi. Begitu dekat tiba-tiba matanya silau, lalu menggelepar-gelepar. Ada yang lunglai mati kepanasan dan ada lagi yang menerobos gelapnya malam. Entah kemana, terlalu kecil cahaya lampu itu untuk menerangi akbarnya jagat raya ini. Terlalu kecil seekor laron dibanding luasnya hamparan langit dan bumi dengan seluruh isinya. Semua orang lupa akan peristiwa kelahirannya, tetapi setiap manusia sadar dan dibayangi ketakutan akan datangnya saat kematian. Turun dari surga. Secara psikologis, surga yang digambarkan dalam kitab suci mirip sekali dengan suasana janin ketika dalam kandungan rahim sang ibu. Disebut alam rahim karena selama dalam kandungan janin tidak mengenal apapun kecuali suasana kasih. Persis seperti alam surgawi, makanan sudah tersedia dan bayi hidup dalam kenyamanan karena tak ada yang dirisaukan kecuali menikmati musik indah dari denyut jantung sang ibu. Tak ada kekhawatiran karena rasa khawatir biasanya berkaitan dengan rasa takut kehilangan. Sementara janin belum memiliki apa-apa. Bahkan pengetahuan pun belum punya sehingga tidak ada rasa iri, dengki, dan komparasi kaya miskin, sehingga dengan begitu istilah alam rahim sangat cocok bagi janin dalam perut sang ibu. Anak Adam berupa janin itu tercipta dari saripati tanah. Karena janin itu secara fisik memang tersusun dari materi yang menjelma berupa nutrisi yang masuk ke perut ibu. Menurut sebuah hadis Nabi, baru setelah 100 hari Tuhan meniupkan ruh ke dalam janin. Oleh karena itu, acara doa bersama yang lebih utama adalah menjelang 3 bulan, bukan 7 bulanan seperti tradisi Jawa. Kalau 7 bulanan adalah doa kelahiran dan tasyakuran. Setelah tiba saatnya, anak Adam harus turun dari alam surgawi, masuk ke alam dunia. Begitu menginjak alam dunia, berbagai penderitaan dimulai. Sebagaimana narasi kitab suci yang menceritakan penderitaan Adam begitu terusir dari surga akibat makan buah apel. Buah apel adalah simbol pengetahuan. Ketika janin
yang telah memiliki ruh semakin berkembang, mungkin sekali mulai bisa memperoleh pengetahuan sehingga muncul pula penderitaan. Menurut Al-Quran, pengetahuan pertama yang terukir selamanya adalah keyakinan dan kesaksian akan keesaan Tuhan. Dan ruh tadi telah berjanji untuk meneruskan hidup dengan bekal perjanjian primordial tadi. Oleh karena itu, ketika seseorang bersyahadat tentang keesaan Allah, sesungguhnya syahadat itu merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari syahadat yang pernah dilakukan ketika ruh memasuki janin. Demikianlah Tuhan berfirman, "Hai anak Adam, dunia itu penuh dengan godaan dan penderitaan, kecuali jika engkau berpegang pada petunjukku. Jika hati, pikiran, dan tindakan manusia senantiasa berpegang pada petunjuk Tuhan dan selalu sadar akan asal-usul serta tujuan hidupnya, maka kehidupan adalah sebuah anugerah yang mengasyikkan dan menggairahkan untuk dijalani. Oleh karenanya, tidak aneh kalau hampir setiap orang sesungguhnya enggan lepas dari dunia ini. Orang takut mati belum tentu karena takut neraka, melainkan enggan berpisah dari dunia. Sebagaimana ketika kita lahir juga menangis karena enggan berpisah dari alam surgawi di perut ibu. Jadi, kematian yang ditakutkan itu mungkin sekali sebuah persepsi yang salah. Sebagaimana persepsi sewaktu kita keluar dari surga rahim sang ibu juga menangis sedih. Padahal setelah kehidupan dunia dijalani kita, ternyata juga enggan dan takut untuk berpisah. Siapa tahu, dan memang begitulah janji Tuhan. Kehidupan di balik kenikmatan itu ternyata jauh lebih indah dan mengasyikkan. Sampai-sampai ketika Rumi sakit keras dan seorang temannya menangis sambil berdoa untuk kesembuhannya, Rumi menjawab, "Hai kawan, tinggal sejenak. Langkahku untuk memasuki kehidupan yang jauh lebih indah dari dunia ini. Tetapi, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis sedih dan menahan-nahan diriku untuk menunda babak kehidupan baru yang sudah aku tunggu-tunggu?" Fenomena mati suri. Dalam psikologi dikenal istilah NDE, Near Death Experiencer, yaitu orang yang pernah mengalami mati tetapi tak lama kemudian hidup dan sadar kembali. Banyak buku yang membahas seputar mati suri ini. Namun, mungkin sekali masih lebih banyak orang yang pernah mengalami tapi tidak terbukukan. Berdasarkan bacaan dan dialog dengan mereka yang pernah mengalami NDE, pengalaman mereka memperkuat ajaran kitab suci bahwa kematian itu adalah pisahnya ruh dengan jasad. Namun, ruh tidak mati melainkan memasuki dunia baru. Berkaitan dengan mati suri yang ada juga istilah OBE, Out of Body Experience, yaitu ruh keluar dari badan dan kemudian masuk lagi ke tubuh semula. Baik pengalaman NDE maupun OBE menarik sekali direnungkan sebagai bahan pembelajaran bagaimana sebaiknya memandang kematian. Tetapi kalau dibahas dan dibuktikan secara ilmiah dengan pendekatan positivisme, tentu saja tidak bisa. Jadi, cerita-cerita NDE itu sangat berguna sepanjang menjadikan hidup lebih baik dan tidak berseberangan dengan ajaran dasar agama yang diyakini. Cerita mereka yang sangat sejalan dengan Al-Quran adalah bahwa ketika ruh lepas dari badan, ibarat disket komputer. Ruh itu berisi rekaman perilaku hidupnya, dan masing-masing jiwa akan diperlihatkan rapor berisi seluruh rekamannya, baik maupun buruk. Apa yang terjadi puluhan tahun yang lalu dan sudah terlupakan ketika mengalami mati suri, semuanya menjadi begitu jelas. Jika yang dominan adalah amal kebajikan, maka perjalanan ruhnya merasakan sebuah kenikmatan dan ketentraman yang luar biasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sebaiknya, jika yang dominan berupa kejahatan, ruhnya merasakan kepedihan yang amat sangat. Kondisi ini mirip dalam peristiwa mimpi, yaitu ada mimpi indah dan ada mimpi yang menyiksa. Cerita lain yang populer adalah mereka bertemu dengan teman-teman lama yang lebih dahulu meninggal.
Ada yang seakan memasuki real estate yang sangat indah, yang dihuni oleh orang-orang yang sangat menyenangkan. Dan di situ banyak anak-anak kecil yang ceria, tetapi sebaliknya ada yang seakan terbuang di hutan yang lebat, penuh binatang buas, dan suasananya serba menakutkan. Sekali lagi, cerita-cerita itu memang sangat personal dan secara ilmiah sulit dipertanggungjawabkan. Mirip orang yang mengalami peristiwa aneh sewaktu ibadah haji. Tetapi yang menarik, secara psikologis, dampaknya sangat besar bagi yang pernah mengalami mati suri. Bagi yang mengalami keindahannya hidup di alam ruhani setelah mati, mereka menyesal mengapa hidup lagi ke dunia. Padahal di sana jauh lebih indah, tak bisa dibandingkan dengan semua kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia. Sebaliknya, mereka yang merasa timbangan dosanya lebih berat dan merasakan pengalaman yang mengerikan, sangat gembira bisa kembali ke dunia untuk menebus dosa-dosanya dengan memperbanyak amal kebajikan. Bagi kedua orang yang berbeda pengalaman rohaninya tadi, keduanya berubah total setelah mengalami mati suri. Yang selama ini sudah cukup baik lalu ingin menambah amal kebaikannya karena sudah melihat ganjaran yang akan terjadi di akhirat. Bagi yang melihat timbangan dosanya lebih berat, lalu berusaha secara konsisten untuk tobat memperbaiki rapor hidupnya. Dari sekian orang yang pernah saya jumpai, mereka yang pernah mengalami mati suri sangat berubah dalam memandang hidup. Kehidupan dijalaninya dengan enteng, dan kematian menjadi hal yang tidak ditakuti sama sekali. Kematian ibarat sebuah proses metamorfosis untuk menaiki jenjang kehidupan yang lebih tinggi dan menikmati anugerah Tuhan yang jauh lebih membahagiakan ketimbang apa yang didapatkan di muka bumi. Adapun pengalaman out of body, ceritanya agak berbeda. Beberapa teman cerita, dia merasa jalan-jalan di rumah, namun melihat tubuhnya tidur di kamar. Ada lagi, teman yang tengah dirawat di rumah sakit dan di saat menjalani operasi, ruhnya keluar dari tubuhnya. Dia melihat apa saja yang dilakukan dokter dan mendengar pembicaraan mereka. Ketika siuman dan dia ceritakan pengalamannya, umumnya dokter terheran-heran karena apa yang dibicarakan memang benar adanya. Dari sekian cerita teman baik yang mengalami mati suri maupun out of body, ada beberapa hikmah yang terkesan bagi saya. Pertama, ketika ruh keluar dari jasad dan dinyatakan meninggal, yang paling menggembirakan adalah ketika keluarganya, terutama anak-anak kandungnya, bersikap ikhlas dan melepaskan dengan doa. Ibarat mengendarai balon yang hendak terbang ke atas, perjalanan ruh menjadi enteng kalau keluarganya mengantarkan dengan doa, memaafkan dan ikhlas karena sesungguhnya mati tak ubahnya pulang mudik ke kampung ilahi. Dalam hidup ini, acara yang selalu menggairahkan adalah acara pulang mudik, terlebih ke kampung ilahi yang Maha Rahman dan Rahim. Kalau ke rumah orang tua saja kita senang, apalagi ke rumah asal di perumahan ilahi. Kedua, kekayaan duniawi itu terlihat jelas, hanya sebatas sarana untuk tujuan yang lebih mulia. Ibarat tubuh, dunia ini tidak memiliki kehidupan pada dirinya tanpa adanya ruh. Agar benda mati jadi hidup, harus ada yang menghidupkan dari luar yang derajatnya lebih tinggi, yaitu niat dan amal kebajikan untuk menolong sesama hamba Tuhan dengan anugerah umur, tenaga, pikiran, dan kekayaan yang ada. Analog bahwa ruh ibarat disket yang akan menyimpan semua data perilaku kita, menarik kita camkan dengan seksama, agar apa yang terekam dalam rekaman mental spiritual tidak terkena virus, maka agama mengajarkan agar semua niat dan tindakan dimulai dengan mohon bimbingan dan ridho Tuhan. Semuanya dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon bimbingan dan kekuatan serta ridhonya agar hati, pikiran, mulut, mata, telinga, dan perilaku serta seluruh organ tubuh kita menjadi. Semoga disket ruhani nanti
penuh dengan data yang baik, dan ketika tidak malu dan tidak menuntut dan menyeberang balik diri kita. Dalam Al-Quran, Al-Qari'ah ayat 7-8 disebutkan, barang siapa yang mengerjakan kebajikan ataupun sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya di akhirat kelak. Dalam ayat yang lain, Al-Isra ayat 13-15, Allah berfirman, di akhirat nanti, setiap pribadi akan memperoleh catatan amal masing-masing yang dikandungkan di lehernya, yang menunjukkan rekaman seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dan waktu itu, setiap pribadi bertanggung jawab atas nasib dirinya. Maka sesungguhnya siapapun yang senang berbuat kebajikan selama di dunia, dia sesungguhnya menanam kebajikan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, siapapun yang berbuat kejahatan, sesungguhnya dia tengah menggali jurang yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Mengapa diadakan tahlilan? Jika sebuah keluarga ditinggal mati oleh salah seorang anggotanya, biasanya malam harinya diadakan doa bersama secara berturut-turut sampai hari ke-7, yang dihadiri oleh keluarga, teman dekat, dan ada kalanya sengaja mendatangkan jamaah majelis pengajian. Acara ini lazim disebut tahlilan. Diawali dengan membaca surat Yasin, Al-Quran, surat ke-36 yang dipimpin seorang ustadz. Kata tahlilan merujuk pada ucapan la ilaha illallah. Dalam acara tahlilan, yang dibaca sesungguhnya juga mencakup kalimat tasbih, yaitu subhanallah, kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah, dan istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah. Acara doa bersama ini dikenal dengan yasinan ataupun tahlilan, mungkin karena yang dibaca paling banyak adalah surah Yasin dan lafal tahlil. Jika ditelusuri dalil agama dan sejarahnya mengenai kapan tahlilan mentradisi di Indonesia dan siapa penciptanya, saya sendiri belum menemukan jawaban yang pasti. Karena dianggap ini tidak diajarkan Rasulullah. Ada sebagian masyarakat yang menolak acara yasinan dan tahlilan. Namun, ada pendapat lain. Jika niat dan manfaatnya ternyata baik, dan lafal yang dibaca juga kalimat thayyibah, atau kalimat yang baik dan indah, yang berdasarkan Al-Quran, di mana letak kesalahannya? Ditinjau dari segi psikologi, acara ini banyak manfaatnya. Pertama, keluarga yang memperoleh musibah, tapi betulkah kematian itu musibah, akan merasa terhibur dengan kedatangan tamu untuk ikut mengadakan doa bersama bagi almarhum yang meninggal maupun keluarga yang ditinggal. Hanya saja, sebaiknya, secara ekonomis, tuan rumah jangan sampai merasa dibebani dengan menyajikan suguhan. Bagi keluarga yang kurang mampu atau pas-pasan, sebaiknya para tamu membawa minuman dan makanan sendiri agar tidak merepotkan tuan dan nyonya rumah. Kedua, tahlilan juga menjadi ajang silaturahim sesama tetangga dan teman dekat. Lebih bagus lagi, kalau dalam acara tahlilan disertai ceramah yang membahas bacaan Yasin maupun tahlilan sebagai tambahan pengetahuan dan pencerahan hati memperdalam iman. Ketiga, doa yang dipanjatkan secara ramai-ramai dan tulus untuk almarhum, insya Allah didengar dan dikabulkan Tuhan. Diringankan dosa-dosanya dan dipermudah perjalanan ruhnya menuju tempat yang lebih membahagiakan. Jadi, tahlilan bukanlah upacara kirim pahala, melainkan berdoa bersama untuk almarhum yang diawali dengan membaca kalimat thayyibah, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan pujian serta permohonan ampunan pada Allah. Di beberapa daerah, ternyata masih berlaku praktik tahlilan yang justru memberatkan keluarga yang tengah berduka. Para tamu mesti diberi suguhan makanan, dan ketika pulang masih harus diberi pesangon uang. Praktis keluarga memperoleh musibah ganda, ditinggal mati keluarga, dan menanggung beban ekonomi untuk menyuguhi tamu. Meskipun praktik demikian bertentangan dengan ajaran Rasul, tetapi rupanya tidak mudah untuk mengubah tradisi keagamaan
yang telah mapan, yang bercampur dengan adat setempat. Dulu, acara tahlilan banyak dipraktikkan di lingkungan masyarakat desa dan pesantren. Tetapi sekarang tidak lagi eksklusif milik komunitas pedesaan dan pesantren. Di kalangan warga perkotaan dan gedongan yang masih memiliki pendidikan tinggi juga sudah biasa menyelenggarakan acara tahlilan. Ada perasaan belum sempurna kalau setelah upacara pemakaman jenazah tidak dilanjutkan acara doa bersama dengan didahului membaca surah Yasin dan tahlilan pada malam harinya. Di berbagai tempat, acara tahlilan ini ditambah lagi dengan ceramah dan pembahasan kandungan surah Yasin. Saya sendiri tak terhitung lagi berapa kali mengikuti acara Yasin dan tahlilan. Lalu diminta memberi nasihat dan ulasan bagaimana sebaiknya sikap keluarga menghadapi peristiwa kematian. Biasanya saya kupas beberapa bagian dari surah Yasin yang isinya memang bicara soal kehidupan akhirat. Misalnya ayat ke-11 menyatakan Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati dan Allah akan menunjukkan catatan semua amalnya selama di dunia. Masih dalam surah Yasin disebutkan apa yang dilakukan oleh tangan dan kemana badan ini dibawa oleh kaki, semuanya akan terekam. Sementara tangan dan kaki akan berbicara sebagai saksi ketika datang hari perhitungan di akhirat nanti. Ayat 65. Ada beberapa kasus seorang teman yang ditinggal wafat suaminya secara mendadak dan berhari-hari hatinya belum bisa ridho melepas kepergiannya ke kampung ilahi. Hampir setiap pagi, dia selalu berkunjung ke kuburan suaminya sebelum melakukan kegiatan yang lain. Pendeknya, teman tadi sangat kehilangan suaminya dan jiwanya masih syok. Suatu malam saya sampaikan ceramah bahwa jika kita benar-benar mencintai almarhum dan yakin bahwa hidup ini milik Allah, maka cara terbaik adalah mengikhlaskan dan mendoakan agar perjalanan almarhum lebih enteng dan tenang. Bahwa kita masih ingat dan bersedih, itu sangat wajar dan boleh-boleh saja. Tetapi Rasulullah mengajarkan agar kesedihan itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Kematian adalah pulang mudik atau bagaikan hari wisuda. Ada lagi yang menyebutnya hari panen. Setelah ceramah itu, keluarga tadi menjadi lebih siap untuk menerima keputusan Allah dengan memperbanyak doa sebagai tanda cinta kasih pada almarhum. Jika acara tahlilan bisa mengingatkan yang hidup akan dekatnya kematian, lalu keluarga merasa terhibur dan memperoleh tambahan wawasan keagamaan, dan semoga yang meninggal dimudahkan perjalanannya dengan doa orang-orang yang soleh, maka acara tahlilan mempunyai nilai ibadah yang tinggi. Bayangkan saja, kalau ada keluarga dekat yang meninggal, lalu tak ada yang berkunjung dan menghibur keluarganya dengan acara doa bersama. Pasti akan semakin berat derita hati batinnya. Namun, perlu diingatkan bahwa yang paling menentukan nasib kita di akhirat adalah amal kita sendiri. Bukannya banyak dan ramainya tamu yang ikut tahlilan.